dan mahasiswa serta semua peserta seminar sore hari ini. Seperti tadi yang telah disampaikan, pada sesi kali ini kita akan ada seminar terkait Artificial Intelligence on IoT yang akan dibawakan oleh Dr. Syarif Hidayat, Eskom MIT. Sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari pemateri kita. Dr. Syarif Hidayat, Eskom MIT, telah menghabiskan 15 tahun sebagai asisten profesor di Departemen Teknik Universitas Islam Indonesia dan sebagai instruktur di Cisco Networking Program. Beliau mendapatkan gelar sarjana, gelar Master of Information Technology dari the University of New South Wales, Australia, dan gelar doktor dari Universitas Gadjah Mada. Dr. Syarif adalah seorang ilmuwan data yang mempelajari aplikasi kecerdasan buatan dalam bisnis pendidikan dan IoT. Minat penelitian beliau ada pada bidang data science, artificial intelligence, business intelligence, dan big data analytics dan gamification. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan Dr. Syarif Hidayat untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Ajeng. Selamat sore semuanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya cukup jelas ya? Ini kebetulan di Jogja sedang hujan. Jadi biasanya koneksi internet agak sedikit kurang baik ya. Tapi semoga suara saya bisa didengar dengan baik ya. Atau putus-putus kah? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oh, baik. Baik. Bisa ditampilkan, bisa dilihat tampilannya ya, slide-nya ya, mungkin. Baik, insya Allah nanti materinya akan saya share agar teman-teman di sini semuanya, teman-teman mahasiswa maupun teman-teman akademisi ya bisa sebenarnya sih kalau di kelas di share sebelum ini ya, sebelum kelas ya, tapi mungkin bisa mencatat kalau ada bagian yang mungkin kurang jelas ya. Judulnya memang ini Artificial Intelligence on Internet of Things gitu ya. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Syarif Hidayat sebagai pengajar, sebagai dosen maupun praktisi di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Jadi di S1 saya fokus saya ada di waktu itu komputer clustering gitu ya. Membuat infrastruktur untuk heterogeneous computing ya. Terus kemudian kamu punya kesempatan diberikan beasiswa oleh Kominfo, waktu itu dapat 2 ya, dari Kominfo sama Dikti. Tapi karena nggak boleh dapat double funding, milih dari Dikti gitu ya. Ini pelajaran moralnya kenapa milih Dikti ya, walaupun lebih sedikit dari Kominfo, maaf ya, dari Kominfo. Mungkin teman-teman di sini nanti akan ada yang bersemangat untuk melanjutkan studi, mungkin akan dapat beberapa punya pilihan beasiswa gitu ya, kebetulan gitu ya. Kalau di saya waktu itu dapat dari Kominfo dan dari Dikti, tapi waktu itu Dikti kebetulan mungkin waktu itu manajemennya kurang baik sehingga kurang lancar. Akhirnya saya memutuskan untuk ngambil pendanaan dari ini, geser cerita ringan dulu ya, dari Kominfo. Walaupun jumlahnya lebih sedikit, tapi tertib tiap bulan, jadi nggak perlu nambeli dulu, nggak perlu jual tanah dulu untuk kemudian biaya hidup sehari-hari gitu ya. Nah, ini mungkin pelajaran moralnya adalah ya teman-teman di sini kalau belajar juga kalau pengalaman saya sih nggak tahu kalau ada yang berbeda ya, tapi kalau pengalaman saya lebih baik sedikit-sedikit tapi ajek gitu ya. Seperti beasiswa Kominfo, nggak banyak tapi yang penting ada terus gitu ya. Jadi belajarnya juga tenang. Nah, waktu di Sydney waktu itu dapat beasiswanya di UNSW di New South Wales itu harus ngambil 2 bidang minat. Jadi karena saya linear dengan S1 saya di
jaringan komputer waktu itu, maka di sana juga diminta untuk advance computer network. Tapi karena kemudian harus ngambil 2 bidang minat, maka waktu itu dipaksa ya diminta untuk ngambil bidang minat yang kedua. Waktu itu saya mengambil bidang minat di waktu itu namanya masih data warehousing dengan data mining. Ya, sekarang disebutnya sebagai data mining, lebih dikenal sebagai data science, machine learning, deep learning dan teman-temannya itu. Dan data warehousing sekarang lebih dikenal sebagai big data, business intelligence, business analyst dan seterusnya. Nah, untuk doktoral saya akhirnya memilih fokus karena waktu itu sedang hype ya, tahun 2009, 2011 sedang hype deep learning, maka kemudian saya tahun 2014 ngambil doktoral bidangnya juga di bidang artificial intelligence ini ya. Jadi artificial intelligence, machine learning, deep learning, bagi orang awam anggap saja itu satu barang yang sama ya. Walaupun nanti ada spesialisasinya masing-masing, tapi untuk mudahnya begitu. Dan ini mungkin perlu teman-teman di sini, kenapa saya harus tahu, Pak? Ya. Karena ini yang lagi high demand. Waktu saya S1 selesai kuliah tahun 2005, yang high demand waktu itu jaringan komputer. Ya, jadi kalau punya sertifikasi Cisco, dulu zaman saya sudah bilang gajinya 2 digit. Walaupun hype-nya mungkin anak-anak muda zaman sekarang baru mengetrenkan ya. Oh, mana yang gajinya 2 digit gitu. Tapi ya waktu itu yang 2 digit memang di jaringan komputer sehingga saya mendalami waktu itu CCNA ya di Cisco waktu itu. Nah, waktu saya ngambil doktoral yang sedang high demanding, mungkin yang teman-teman di sini mau peduli adalah sekarang yang sedang hype, yang sedang ngetren, yang gajinya sedang tinggi-tingginya, yang kalau ikut bootcamp juga mahal gitu ya, boleh dilihat di RevoYou, boleh dilihat di Skillful gitu. Itu bidang artificial intelligence atau data science ini ya, atau ya bahasa teknikalnya benernya ya data science lebih general ya istilahnya. Lebih teknisnya memang artificial intelligence. Nah, waktu itu pada saat doktoral itu saya diminta untuk fokus ngambil tema dan ini juga mungkin pelajaran bagi teman-teman semuanya di sini. Personal itu perlu, gitu ya. Alasan personal itu perlu agar kalian lebih bersemangat untuk belajar, untuk buat project, untuk berkarya. Kalau di kelas saya menyampaikan ke mahasiswa, kuliah itu bukan untuk pinter, gitu ya, tapi untuk bisa lebih memperbaiki amal. Dengan karya kita bisa lebih berkarya, bisa lebih bermanfaat bagi manusia yang lain atau mungkin alam semesta gitu. Nah, waktu itu urusan personal saya adalah nenek saya waktu itu jatuh di kamar mandi pukul 3 malam. Maka kemudian tidak ketahuan sampai kita sholat subuh. Beliau teriak-teriak, tapi ya karena kamar mandi nenek dengan kamar kita jauh, maka kita nggak mendengar. Gitu. Sehingga kemudian jadi alasan pribadi saya untuk menerapkan bagaimana membuat sebuah alat yang bisa kemudian mendeteksi jatuh atau kemudian aktivitas-aktivitas yang lainnya sehingga nantinya kita bisa bertindak dengan lebih cepat gitu. Kalau kasus nenek saya waktu itu berandai-andai jika nenek saya waktu itu menggunakan wearable device atau perangkat yang nempel ke tubuhnya, yang kalau beliau jatuh, rohimahullah ya, itu kemudian eh, ada alat yang bisa ngasih pesen ke kita atau ke paramedik atau ke polisi atau ke pemadam kebakaran, itu alangkah lebih baiknya gitu. Jadi beliau tidak usah sampai menderita lama gitu. Dan itu yang jadi fokus disertasi saya. Jadi disertasi saya waktu itu di UGM karena harus nggak boleh keluar negeri lagi gitu ya. Em, Kemudian disertasi saya judulnya bagaimana menerapkan artificial intelligence ke perangkat IoT. Nanti saya jelaskan ya kenapa itu jadi krusial.
Ya, yang sekarang hype memang kecerdasan buatan ya, machine learning. Nah, tapi nanti kemudian problem di machine learning, apalagi kalau nanti kita sudah mau mendeploy deep learning, itu problem utamanya adalah dia resource intensif. Jadi tidak sembarang alat bisa menjalankannya. Sementara gitu ya, jangankan wong tidak semua laptop saja bisa menjalankan deep learning gitu ya. Ini saya mencoba deploy artificial intelligence itu ke perangkat yang kecil. Ya memorinya sangat terbatas, bukan lagi terbatas, tapi sangat terbatas. Processing powernya apalagi gitu ya. Storage kadang-kadang tidak ada, hanya mengandalkan yang ada di IC gitu. Jadi serba salah gitu. Makanya perlu penyesuaian terhadap perangkat, terhadap algoritma artificial intelligence ini agar bisa di-running, bisa dijalankan di Internet of Things. Itu pendahuluan dari saya. Ya, jadi eh, mungkin di awal ini yang hype memang artificial intelligence gitu ya. Terus kemudian ini sedang hype. Jadi kalau kalian punya portofolio, ingat ya, kuliah itu tidak berarti apa-apa ya. Pas nanti kalau bekerja ditanya, kamu karya kamu itu apa? Jadi orang dinilai dari peninggalannya. Nah, eh, sekarang yang lagi nge-hype itu artificial intelligence ini gitu ya. Dan waktu itu saya juga karena laki-laki ya, senang dengan alat. Waktu itu bosan, maka kemudian senang dengan alat-alat kecil macam controller ya, macam Arduino itu maupun perangkat-perangkat SBC ya, single board computer macam Raspberry Pi gitu ya. Intinya komputer kecil itu single board komputer. Nanti akan disinggung di belakang. Jadi ceritanya itu perkenalan dari saya. Nanti, oh ya saya lupa mencantumkan email ya, tapi email saya mudah. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan di akhir acara, insya Allah ada sesi pertanyaannya. Tapi jika ternyata waktunya tidak cukup, bisa email saya ke sesuai nama saya ini ya, syarif@uiiac.ac.id. Kurang lebih itu ya, perkenalan awal dari saya. Ini nanti, sebentar, saya kadang-kadang lupa waktu. Nah, baik. Ini materinya nanti tentang pengenalan tentang IoT. Tidak semua orang itu tahu tentang IoT, gitu ya. Terus kemudian ada pengenalan tentang artificial intelligence. Itu nanti kita akan bahas sedikit ya, mungkin ya, nggak agak cepat mungkin ya karena waktunya yang terbatas. Terus kemudian kenapa kita harus pakai AI, gitu ya, artificial intelligence ini ke IoT. Terus kemudian bagaimana algoritma apa saja algoritma AI yang kemudian bisa dideploy di IoT gitu. Kemudian nanti saya akan pakai case study-nya dari beberapa perusahaan dan dari disertasi saya ya. Terus kemudian ada beberapa tantangan penerapan AI pada IoT. Nah, kalau kalian perhatikan setiap slide-nya, kalau mahasiswa kadang-kadang kan hanya pengen lulus gitu ya, masih naif gitu ya, karena masih ditanggung orang tuanya gitu ya. Sehingga nantinya kebutuhan mahasiswa mengikuti webinar seperti ini itu biasanya bagaimana caranya agar lulus gitu ya. Tapi insya Allah setiap slide-nya kalian bisa mengambil ide bagaimana mendapatkan judul skripsi atau tesis atau disertasi mungkin dari slide-slide yang saya sampaikan. Kalau kalian cukup serius, nanti awalnya itu hanya untuk kuliah. Kalau kalian cukup serius, kalian bisa juga punya ide bagaimana membuat produk yang nantinya bisa dijual gitu ya, bikin prototipenya. Dan bagi Bapak Ibu terutama yang akademisi, ini kabar baik bahwa Bapak Ibu itu hanya bisa mendapatkan copyright ketika membuat program. Perlu dipahami, ketika mau naik level ke paten itu harus ada alatnya. Jadi program tidak pernah bisa dipatenkan. Program jatuhnya seperti lagu maupun puisi maupun lukisan. Agar bisa dipatenkan, model atau algoritma Bapak Ibu itu harus diimplementasikan atau harus ditanam ke sebuah alat. Nah, alatnya inilah yang nanti akan dipatenkan.
Jadi dulu pengennya dulu cepet-cepet profesor, dan cara paling efisien ya bikin paten gitu ya, cepet nanti bek 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 bek, duitnya juga lumayan gitu. Nah, kemudian makanya pakai Internet of Things agar bisa mudah dapat paten. Itu. Nah, kembali lagi ya, nanti ada tantangan-tantangan yang masing-masingnya nanti bisa dijadikan bahan untuk melakukan penelitian. Dan nanti ada conclusions plus nanti ada tambahan informasi bagi informasi teknis ya bagi teman-teman yang mungkin setelah tertarik melihat presentasi awal mau langsung cobain di IoT gitu ya, mau cobain IoT. Dan ini nggak melulu tentang ini ya, elektro dulu. Anda harus ngerti voltase, harus ngerti tegangan, harus ngerti hambatan gitu ya, segala macam. Sekarang dimudahkan gitu. Termasuk deep learning ya. Jangan serem dulu dengan Internet of Things, dengar-dengar controller, karena sekarang banyak tools yang mudah didapat, mudah dicoba, mudah dipakai. Artificial intelligence pun sama. Ya, Anda nggak harus ngerti sebenarnya deep learning kerjanya seperti apa, tapi bisa meng-create model deep learning tanpa Anda ngerti apa itu CNN, apa itu YOLO, apa itu LSTM sampai ke GRU, nggak ngerti juga tentang apa namanya auto encoder, nggak ngerti pun gitu. Yang penting algoritma itu. Seperti halnya Anda kalau ditanya, kamera Anda kerjanya bagaimana? Nggak banyak yang tahu apa itu bukaan, apa itu shutter speed, apa itu ISO, nyatanya kalian bisa pakai gitu ya. Nah, di sini juga sama. Yang penting ngerti secara umum deep learning seperti apa, nanti banyak tools yang menyediakan agar Anda bisa mendeploy deep learning dengan mudah modelnya. Agar kemudian nanti model yang dibuat TensorFlow Lite Anda ataupun nanti mau diupload ke cloud gitu ya. Kalau misalnya sangat, ngapunten ya bahasa saya mungkin biar lebih menarik, miskin resource gitu ya. Ya sudah, lempar saja ke internet, ke cloud, nanti di cloud akan menkomputasi. Sehingga nanti jawabannya langsung nongol. Syaratnya ya, kelemahannya aplikasi seperti itu harus connect ke internet terus menerus. Tapi nggak apa-apa daripada nggak bisa gitu. Nah itu ya. Nah, kemudian ini pengenalan tentang IoT dulu ya. Jadi secara umum definisi IoT ini lagi hype. Kalau ngomongin industri 4.0, 4.0, salah satu base teknologinya itu IoT. Jadi Internet of Things sederhananya adalah jaringan dari perangkat-perangkat ya masa bodoh. Entah itu motor, mobil, rumah, power plant itu pembangkit listrik, atau apapun gitu ya, yang kemudian ditempeli perangkat elektronik ya yang dilengkapi dengan sensor dan alat untuk connect gitu. Sehingga perangkat tersebut yang dulunya sendiri-sendiri sekarang jadi bisa ngobrol satu sama lain gitu ya. Intinya dulu yang bisa ngobrol itu hanya manusianya, hanya penggunanya. Sekarang alatnya itu bisa ngobrol sendiri gitu ya. Kalau zaman bapak saya, kalau mau menghidupkan TV itu harus datang gitu ya, harus datang terus kemudian nyolokin power plug-nya, terus kemudian mencet tombol on off-nya. Zaman saya itu kemudian pakai remote. Generasi kalian, kalian datang ke rumah itu tidak usah diapa-apain, komputer, TV, smart TV kalian itu hidup sendiri, terus kemudian bisa tahu channel mana yang pada jam tersebut kira-kira cocok buat kalian. Jadi Anda bukan lagi ngintervensi secara remote. Remote itu teknologi zaman kapan gitu. Sekarang lingkungan Anda itu memahami Anda, sehingga nggak usah hidupin AC, AC-nya hidup sendiri. Nggak usah matiin AC-nya ya, kalau udah nggak ada orang otomatis mati, kurang lebih begitu. Itu definisi IoT. Harapannya mesin-mesin itu dan tidak hanya standalone ya, hanya satu ruangan. Satu ruangan dengan ruangan yang lain nanti bisa ngobrolin banyak hal gitu ya. Misalnya mobil Anda nanti bisa tanya juga apa namanya,
kondisi cuaca di sana bagaimana gitu ya. Mungkin kalau mobilnya bagus, nanti ngecek mau ke arah tujuan Anda, ternyata medannya gravel, maka kemudian suspensinya disesuaikan terhadap gravelnya, ya ground clearance-nya dinaikkan, kurang lebih gitu. Nah, itu definisi IoT. Sederhananya, kumpulan perangkat-perangkat yang bisa, ini ngomong sederhananya ya, ini oversimplify. Kumpulan perangkat-perangkat yang bisa ngobrol berkoordinasi satu sama lain. Nah, nanti contoh-contoh perangkat IoT-nya ini ya, ada smartphone, ya, terus kemudian smart watches gitu ya. Sekarang gitu, terus kemudian ada smart TV, ada smart speaker semacam Alexa itu kalau kalian pernah pakai Alexa gitu ya. Terus kemudian smart thermostat. Thermostat itu apa? Kalau di Indonesia jarang ya. Thermostat itu intinya ya semacam pengendali ruangan lah, suhu ruangan. Kemudian ada smart lock yang kunci otomatis gitu ya. Ada smart lighting dan ada smart security system. Berita gembiranya, sekarang YouTube sudah berkembang di mana orang juga banyak yang sudah full time di YouTube. Dan ini masing-masing nanti aplikasi artificial intelligence ini nanti contoh kodenya itu sudah banyak yang jangan deh ngomong contoh kode. Tutorialnya juga sudah banyak. Ingat ya, banyak loh nanti teman-teman, bahkan dosen-dosen kalian, teman-teman saya doktoral itu kan kebanyakan dosen yang kemudian sok pinter ya dalam hal memulai semuanya dari nol. Padahal metode belajar yang baik menurut saya, pengalaman saya yang ya baru 40-an tahunan gitu ya, itu ya niru dulu. Dan sekarang ini alhamdulillah sudah banyak apa sih namanya tutorial yang bisa kalian tiru. Jangan dari white book ya gitu. Jangan dari Hello World, langsung saja pokoknya tiru saja dulu yang sudah jadi. Nah, kemudian fitur-fitur dari IoT gitu ya, ini harus setiap perangkatnya connected. Nah, di kelas saya nih, di kelas ini juga ada ya kelas saya yang masuk, kelas IoT, kelas Internet of Things, itu murah perangkatnya. Di bawah 100.000, Anda sudah bisa punya perangkat IoT yang bisa connect ke internet ya. Arduino, semacam Arduino lah. Kalau mungkin yang nggak ngerti Arduino ya, perangkat yang tidak punya sistem operasi. Nah, itu namanya microcontroller ya. Kemudian, tapi bisa ada kendalinya. Ada memorinya, tapi nggak punya sistem operasi. Sistem operasi itu kan sebenarnya eh, kayak semacam manajer ya. Agar kita pengguna dan mesin itu penggunanya mungkin banyak, aplikasinya yang dijalankan banyak, itu bisa teratur, bisa termanage dengan baik penggunaan resource komputasinya. Tapi controller nggak punya sistem operasi, sehingga kemudian kita harus manuali, gitu ya. Nah, kemudian ini connect bisa ditransmisi, ya, bisa ditransmisi. Terus kemudian sehingga nanti bisa ngobrol tanpa kemudian ngobrol, koneksi, ngambil data, ngirim ngirim sinyal juga itu tanpa human intervention. Ini maaf ya karena di rumah, jadi mungkin suara anak-anak masuk. Sebentar, saya izin mengingat negur anak-anak bentar aja ya. Oh sebentar, bentar Ibu Aceng. Baik, saya lanjutkan. Oh iya mengingatkan, nanti kalau ada sedikit pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, langsung lempar ke chat aja ya. Gitu. Nanti insya Allah di resume oleh admin gitu ya. Gambarnya mana? Kontrol L. Oh, baik. Saya lanjutkan ya. Dan ini pertumbuhannya ya. Ingat, kalian itu yang pinter dalam mengambil peluang. Ya, kalau jualan Bitcoin, itu kan belinya pas murah, pas lagi mau naik, nanti kalau udah naik, itu lagi dijual. Jangan ikut-ikutan main Bitcoin pas sudah di atas. Gitu ya. Ya nanti jatuhnya turun, rugi kalian. Sama juga dengan milih mana yang mau dipelajari. Cari yang sedang naik,
Dan IoT ini trennya sedang naik. Tahun 2020 ini diperkirakan hanya ada ya 30 miliar itu hanya hitungannya. Ya, nanti tahun 2025 dalam waktu hanya 5 tahun ini naik sampai lebih dari 2 kalinya. Ya, jadi ini peluangnya besar sekali. Peluangnya besar sekali. Nah, itu pengenalan tentang Internet of Things. Nah, sekarang kita masuk ke artificial intelligence. Artificial intelligence ini adalah ya mensimulasikan, ya menirukan kecerdasan manusia. Dalam hal apa, Pak? Dalam hal belajar, kemudian membuat logika, kemudian termasuk self correction. Jadi memperbaiki dirinya sendiri. Zaman saya Deep Blue namanya. Grandmasternya itu Kasparov. Grandmaster itu juara catur. Dulu Deep Blue ini harus dilatih, harus bertarung dulu dengan grandmaster yang sudah ada dalam hal ini manusia. Harus banyak berantem dulu untuk bisa jadi jagoan. Berantem itu kan nggak murah, nggak murah, nggak mudah, lama. Nggak murah, nggak mudah, lama. Karena harus ngobrol dengan manusia. Sekarang di era di mana ada namanya Generative Adversarial Network, GAN. Panggilannya GAN memang. Macam agan itu ya. Kalau zaman Kaskus ada sebutan agan. GAN, Generative Adversarial Network. Adversarial itu kayak Naruto sama Sasuke gitu ya. Jadi musuh bebuyutan. Jadi bisa buat program komputer yang saling berantem. Tujuannya saling berantem adalah apa? Supaya makin lama berantem, makin lama makin jago. Kurang lebih begitu. Nah, sekarang bisa dibuat simulasinya seperti itu. Nggak perlu lagi dicariin lawan main manusia. Dia akan main dengan simulasinya dia sendiri. Makin lama makin pinter. Gitu ya. Sekarang di era itu kalian, deep learningnya. Ya, dan deep learning salah satu bagian dari si AI, artificial intelligence. Oh iya, saya ngecek saja ya. Siapa tahu ada yang nggak tahu siapa udah. Ada di sini yang pernah pakai chat GPT, chat GPT nggak? Coba raise hand. Yang pernah pakai chat GPT bisa raise hand nggak? Iya, ya. Waduh, nggak ada yang raise hand ya. Ya, nggak apa-apa. Oh, ada yang raise hand ya, yang pernah pakai chat GPT ya. Wah, banyak kayak Masya Allah ya. Yang pakai caranya ngecek resen tuh gimana ya? Pokoknya banyak lah ya, 13 ya, 12, 13, 14 tuh banyak. Ya, 14. Banyak lah. Itu yang lagi hype sekarang. Pakai ya silahkan diturunkan lagi. Baik, terima kasih. Berarti ada yang dengerin saya, senang saya. Nggak enaknya di Zoom itu kadang-kadang seperti ngomong sama di kuburan gitu. Jadi kalau ada yang resen senang gitu. Jadi pakai chat GPT sekarang itu sangat memudahkan. Dulu mainan saya sambilan teman-teman saya lah. Mungkin saya juga, tapi nggak apa-apa lah. Saya juga dianggap nggak apa-apa. Bukan pekerjaan haram. Itu mainan Google AdSense. Ya, bikin artikel, nanti diselipin link untuk pembelian produk. Nanti kita kalau produknya dibeli, kita dapat komisi. Namanya affiliate. Nah, nulis itu setengah mati. Nulis untuk konten-konten seperti itu setengah mati. Sekarang pakai chat GPT mudah. Bahkan nanti kalau kalian ngerti yang namanya Mid Journey gitu ya. Kalau pernah ngerti yang namanya Mid Journey. Dulu mesin nggak bisa buatkan saya gambar wanita cantik dari Aceh yang lahir pada tahun 1500-an gitu. Dan berkarakter pejuang. Misalnya kayak gitu. Dulu mesin nggak bisa, sekarang bisa. Itu Mid Journey. Kalau yang mainan Discord, insya Allah paham. Ya, kalau zaman ya, generasi kalian nyebutnya hanya yang paham saja gitu ya. Dan sekarang ada aplikasi yang bisa mengubah dari teks ke suara.
Nanti kalau sudah dari teks ke suara sudah ada, nanti dicari di YouTube-nya ada. Dari gambar diminta untuk ngomongin teks itu juga sudah ada. Jatuhnya kemana Pak Sarif? Jatuhnya adalah kalau dulu saya bahkan mau buat affiliate marketing itu ngetik manual, sekarang dibuatkan chat GPT, dalam waktu 5 bulan, 6 bulan, sudah bisa bikin video itu terotomasi pakai AI. Jadi kalau kalian yang malu, mukanya nongol di internet, itu bisa pakai aplikasi itu. Gitu ya. Itulah perkembangan artificial intelligence hingga saat ini. Gitu ya. Jadi kalau kalian tidak gercep, ketinggalan macam Uncle Ben di film Spider-Man, susah cari kerjaan. Gitu ya. Atau kalaupun dapat kerjaan ya yang duitnya tuh nggak sampai 2 digit lah gitu. Gitu. Nah, ini contoh aplikasi artificial intelligence ya. Ini natural language processing. Yang pakai chat GPT, dia pakai natural language processing. Kalau Anda, walah, Anda sekarang skripsinya 6 bulan, kalau teman saya, itu saya maki-maki, saya bodoh-bodohkan, gitu ya. Kenapa? Buat laporan pakai chat GPT bisa. Terus ngoding, dimintakan bantuan chat GPT bisa. Jadi saya bingung, apa yang membuat Anda, mahasiswa zaman sekarang, itu lama membuat skripsi, tesis, maupun disertasi. Nah, gitu ya. Hanya pakai chat GPT. Gitu ya. Nanti pakai computer vision, ya kebanyakan handphone sekarang, contoh aplikasinya sudah bisa face unlock. Salah satu yang mudah begitu ya. Gitu. Ada juga speech recognition. Jangan speech recognition. Ada nggak ya? Coba deh, saya iseng-iseng saja ya. Ada yang tahu? Jangan pakai deh, tahu saja. Aplikasi namanya Shazam. Bukan Shazam saingannya Superman loh ya. Aplikasi namanya Shazam. Angkat tangan atau komen. Wah, ada yang tahu. Ada yang pakai. Oke, Shazam ya. Ya, terima kasih yang sudah angkat tangan. Penting, Shazam itu penting ya. Kenapa penting? Karena seringkali ya kalau ke mall atau ke pasar gitu ya, denger lagunya atau main TikTok wes. Waduh, TikTok ini lagunya bagus ya gitu. Lagunya punya siapa ya? Dan Anda ya kalau belum pernah dengar, kalau yang pernah dengar itu gatal kalian dan itu jadi macam kayak gigitan nyamuk yang gatal kalau nggak digaruk itu bikin jengkel. Dengan saja suruh aplikasi itu untuk mendengarkan, nanti dia akan kasih Anda tahu informasi siapa yang nyanyi dan judulnya apa. Itu sangat bantu. Apalagi cuma speech recognition gitu ya. Nah, terus kemudian nanti ada machine learning ya seperti yang saya buat nanti di disertasi maupun robotik ya. Robotik sekarang sebaiknya pakai machine learning walaupun untuk drone belum ya. Untuk drone belum. Apalagi main FPV, drone yang ngebut-ngebut itu. Kenapa belum Pak pakai robotik? Walah, keburu nabrak ya, keburu nabrak. Nanti ada pembahasan tersendiri kapan Anda ingat ya karena mentang-mentang AI bagus, itu kemudian yang teknologi kuno macam matematika, statistik itu ditinggalkan. Ingat ya, ini kebetulan kemarin alhamdulillah Merapi itu batuknya nggak parah. Kalau parah, jaringan internet di UI bisa mati. Sehingga orang-orang tidak bisa lagi pakai smartphone, pakai telepon aja nggak bisa kalau untuk evakuasi. Jatuhnya kembali ke HT. Kalau yang tahu handy talkie itu ya, yang kalau ngomong gantian, kopi, kopi. Generasi ini mungkin kan nggak paham. Ingat ya, kalau mau berantem sama pasangan Anda, terutama yang sudah menikah, jangan pakai smartphone. Kenapa? Karena dua arah. Kalau ngomong dan dengar dua arah, nggak ada masuk-masuknya. Maka janjian, besok kalau mau berantem, pakai HT. Biar ada yang ngomong dan ada yang mendengarkan. Tapi pesan moralnya adalah nanti perangkat-perangkat
sekarang kebanyakan pakai robotik. Tapi kalau untuk perangkat semacam drone, di mana real time itu sangat krusial, ya apa namanya, kecepatan eksekusi itu sangat krusial, ya kita kembali ke yang dasar, itu matematika dasar, hitung-hitungan. Jika begini maka begini, pakai rule base, gitu ya. Kemudian nanti ada expert system. Expert system salah satunya sekarang dipakai di bisnis intelligence. Ya, expert system sekarang dikenalnya sebagai bisnis intelligence, bisnis analis, segala macam. Nah, teman-teman Bina Nusantara kan banyak kan orang bisnis, bapaknya atau orang tuanya, atau mungkin sudah menjalaninya. Gitu. Jadi nanti perlu tahu bisnis intelligence ini. Itu. Nah, saya lanjutkan. Kemudian key feature dari AI ini adalah decision making, pembuatan keputusan, dan pengenalan pola. Ya, wah kapan ini ya harga Bitcoin-nya naik? Gitu ya. Kapan ini ya harga sahamnya naik? Itu ada polanya bisa jadi ditangkap. Wah kapan ya ini lagi saham lagi digoreng? Kalian harus paham, gitu ya. Nah, pattern recognition bisa membantu kalian. Walaupun sekarang banyak orang yang ikut-ikutan hype, terus bikin robot trading, padahal robot trading abal-abal. Konsepnya bagus, tapi dimanfaatkan orang, dan banyak yang ketipu. Gitu ya. Terus kemudian language and understanding, salah satunya ya seperti tadi ya, untuk chat GPT. Anda bisa pakai bahasa Jawa. Ya, saya nggak ngerti bahasa daerah lain di Indonesia ya, tapi saya sudah coba pakai bahasa Jawa Kromo, dan dia ngerti walaupun tidak sebagus memahami bahasa Inggris gitu. Ini ya perkembangan dari AI ini, hype-nya. Anda bikin startup kalau pakai AI kemungkinan didanai jauh lebih besar, percaya saya. Gitu ya. Di Jogja banyak startup berdiri dan hampir semuanya itu menawarkan AI. Gitu ya. Bisa eksekusi? Bisa. Yang nggak bisa profit. Ya penyakitnya startup. Gitu ya. Tapi intinya kan dapat duit dulu, baru bikin produk. Nah, supaya dapat duit dari investor atau dari venture capital, caranya bagaimana? Ya nawarin AI. Ya cuma sistem informasi biasa, lah ngapain saya danai kamu? Nah, bilangnya begitu. Gitu ya. Terus kemudian benefits AI on IoT. Keuntungan pakai AI untuk IoT untuk apa? Misalnya untuk predictive maintenance. Ya, kalau yang nggak tahu predictive maintenance itu nggak pernah bawa mobil dari Jogja ke Jakarta mogok di tol. Beritanya kayak apa? Gitu ya. Kalau pakai predictive maintenance itu sebelum rusak itu sudah ngasih tahu dulu sehingga kita bisa biaya perbaikannya jauh lebih murah, nggak kemana-mana. Oil lagi, oli itu habis atau kemudian sudah jelek ngasih tahu, jadi tidak sampai merusak mesin. Kurang lebih begitu ilustrasinya. Kemudian bisa juga untuk energi efisiensi. Saya ngobrol sama Bu Ajeng bisa nggak ya? Bisa, Pak. Nah, kalau di BINUS itu kan ada AC-nya ya setiap ruangan kelas nih, Bu. Iya, benar. Kalau sudah selesai ngajar, Bu Ajeng mesti matiin AC enggak, Bu? Enggak, Pak. Pakai AC sentral. Enggak, 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 enggak. Padahal kalau punya rumah yang ada AC-nya, semua orang paham yang nyedot listrik paling banyak itu AC. Sesederhana itu, sedikit sekali kampus-kampus, kantor-kantor, pabrik-pabrik yang pakai smart AC. Sedikit sekali. Jadi AC dibiarkan hidup tanpa ya hanya untuk mendinginkan jin dan teman-temannya. Nah, gitu kan. Wah, itu kan sayang. Itu contoh ya. Ini mengoptimalkan, mengefisienkan penggunaan energi. Kurang lebih gitu. Nah, kemudian wong smartphone Anda saja sekarang pakai itu kok. Smartphone Anda saja sekarang pakai itu. Ya kalau sedang ngecas, kecepatan chargingnya begini biar tidak overheating. Kalau sedang tidak dipakai, otomatis dia memelankan yang di background. Itu contoh aplikasi. Nah, ini bisa dipakai untuk IoT juga. Kemudian improve security gitu ya. Jadi, nah ini kalau di kelas IoT ada yang
sudah membuat smart lock ya, meningkatkan keamanan ya. Banyak yang salah memahami tentang ini. Nanti saya sampai jam berapa nggih Bu Mas Fikir atau Bu Ajeng ya? Biar saya paskan waktunya. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini improve security. Banyak. Mas Fikri nanti saya sampai jam berapa Mas Fikri? Untuk itu bisa sampai jam 16.45, Pak. Ulangi? 15.45 ya? 16.45. 16.45. Iya, Pak. Baik, baik. Saya lanjutkan ya. Baik, improve security. Banyak yang salah memahami tentang keamanan, menyandarkan keamanan rumahnya, kantornya, sekolahnya pada CCTV. Padahal yang dilakukan CCTV hanya merekam kejadian, tidak mencegah kejadian. Bayangkan kalau rumah Anda dipasangi CCTV, ya malingnya juga belum tentu tahu ada CCTV di situ. Ya motornya diambil saja. Bandingkan jika misalnya ya rumah Anda tadinya mati, lampunya redup. Kalau ada orang itu lampunya tiba-tiba terang. Gitu ya. Jadi kalau pakai logika dari si kriminal gitu ya. Itu Criminal Mind itu ya, ada film seriesnya itu ya. Itu dia menyandarkan kejahatannya itu pada prediksi. Artinya pada kebiasaan. Kalau kebiasaannya terus kemudian berubah, maka dia akan mengundurkan niatnya. Contoh, ini kalau nyolong motor itu lampunya ya nggak berubah-ubah, nggak ada bunyi-bunyian. Tiba-tiba dia mau ambil motor, lampunya jadi terang, terus kemudian disalami misalnya, selamat datang. Hanya perubahan itu saja. Itu akan menjadi deterrent atau menjadi apa ya, penakut yang buat takut-takut, akhirnya membuat dia urung untuk melaksanakan niat buruknya. Kurang lebih begitu ya. Jadi bisa digunakan untuk meningkatkan keamanan si IoT sendiri ya. Tapi kaitannya dengan pengamanan IoT-nya nanti dengan machine learning, ketika ada orang yang mau mengakses IoT secara tidak wajar, dia juga bisa memahaminya. Yaitu contoh, kalau di jaringan komputer, itu ketika orang itu mau mengunjungi sebuah web server, itu mengunjungi langsung ke port 80. Jadi tidak normal ketika ada seseorang, misalnya si Fulan, itu mengunjungi port 20, mengunjungi port 21, mengunjungi port 25, itu tidak wajar. Maka kemudian yang IoT yang dilengkapi dengan artificial intelligence ini, itu bisa ketika menghadapi si Fulan ini langsung nutup akses. Si Fulan jangankan ke port 80, ke port 20, 21, 25, 53, 403, enggak peduli, tutup semuanya. Karena perilakunya tidak normal. Ibarat kata, kalau orang normal itu berkunjung ke sebuah rumah, itu ke pintu depan. Maka tidak normal ada orang ngetoki pintu belakang, ngetoki jendela, ngetoki pintu-pintu yang lain. Itu enggak normal. Maka jangankan di pintu depan, semuanya akan diblok. Itu salah satu cara untuk mengamankan rumah Anda. Salah satu cara ilustrasinya di sini mengamankan controller atau IoT Anda dengan bantuan artificial intelligence. Manfaat-manfaat yang lain adalah enable personalized experience for user. Wah, sekarang orang itu pengennya spesial. Jadi nggak mau disamakan. Saya termasuk yang segen ketika datang ke kafe dipanggil kakak anak 6. Ini saya dapat pesan internet connection unstable. Suara saya masih lancar nggak ya? Aman, Pak. Ya. Jadi bayangkan kalau kemudian ada sebuah IoT yang dilengkapi dengan kamera pengenalan wajah. Jangan komputer ya, komputer itu jeleknya apa? Besar. Sudahlah, besar itu. Nah, kalau pakai IoT, ada pengunjung kafe datang, Anda tiba-tiba disapa. Selamat datang, Kak Fikri. Kok tahu Fikri harusnya panggilnya Kak?
Selamat datang Ibu Ajeng. Itu lebih bagi kalian itu lebih berkesan. Gitu ya. Nah, itu akan meningkatkan kepuasan customer. Kemudian juga bisa mengimprove produk quality. Nah, sekali lagi ya, mendesain produk pakai ChatGPT, saking Masya Allah, kalau orang sakit, kalau orang kena masalah, itu orang sakit nggak bisa nyembuhin diri sendiri. Kalau orang, ya bisa ya, bukan itulah itulasnya. Kalau orang, ya ini kalau orang punya masalah, itu nggak bisa ngelihat solusi atas masalahnya. Seringkali begitu. Dia harus minta pendapat orang lain. Kalau yang dapat masalah orang lain, itu dia bisa ngelihat. Tapi kalau yang kena masalah dirinya, susah dia melihat solusinya. Padahal mudah sebetulnya. Nah, kadang-kadang ketika Anda sudah terlalu fokus pada bisnis, gitu ya, itu susah sekali untuk membuat inovasi. Gitu. Desain misalnya pakai Midjourney itu untuk jualan kaos apa sih namanya, distro dulu zaman saya namanya kaos distro. Dulu orang desain, wah dihargai. Sekarang ke laut saja gitu. Karena pakai Midjourney saya bisa meningkatkan kualitas gambar untuk kaos distro saya. Itu contoh untuk mengimprove product quality. Improve product quality juga bisa dilakukan menggunakan sentimen analisis maupun topik modeling. Ini yang dilakukan mahasiswa magister bimbingan saya. Jadi ada banyak aplikasi informatika medis ya, semacam Halodoc dan teman-temannya. Tapi kan kemudian kalau disuruh tanya, ingat ya, Anda kalau nyari pendapat itu jangan jangan teman yang baik itu yang bisa ngasih tahu jeleknya Anda. Tapi sedikit yang begitu. Kalau ditanya, saya kurangnya apa? Enggak, kamu sudah bagus. Saya pintar apa bego? Pintar kamu. Padahal mungkin pas-pasan. Kamu, saya bau enggak gitu? Bau atau wangi gitu? Bilangnya mesti wangi gitu. Nah, itu membuat kita sulit untuk bertumbuh. Nah, harus pakai pihak ketiga. Daripada pakai konsultan. Konsultan mahal setengah mati. Maka bisa pakai NLP untuk tahu sentimen dari sentimen itu pendapat ya. Kesan, adalah paling mudahnya begitu. Kesan orang ke produk kita bagus atau jelek. Kalau bagus-bagusnya di mana, nanti pakai topik modeling. Kalau jelek-jeleknya di mana, nanti kalian bisa ngimprove kualitas produk Anda. Gitu ya. Jangan nunggu diprotes banyak orang. Wah, terlanjur sentimennya negatif. Wah, susah itu. Contoh kasus, siapa itu yang main-main in Black itu? William gitu ya. Yang mukul hostnya di Oscar gitu ya. Siapa ya? Ntar dulu, saya kalau Robbie Williams, bukan Robbie Williams. Alah, kulit hitam itu loh. Di Oscar kemarin rame, pemenang Oscar. Yang main Man in Black, yang versi sebelumnya. Nah, aktor besar dia itu. Kesannya baik. Ini ada yang chatting, jangan-jangan tahu lagi namanya. Ah, Will Smith. Will Smith, makasih. Terima kasih. Ini Alif ya, Alif. Makasih Alif. Will Smith mukul namanya Chris Rock kalau nggak salah. Walaupun sebelumnya Will Smith itu bagus. Cuman sebenarnya pemarah. Teman-temannya nggak ada yang bilangin dia. Maka meledak di perhelatan akbar Oscar. Ya, piala untuk aktor terbaik, aktor aktris terbaik. Kalau kalian mukul orang di jalanan, itu salah. Tapi lebih salah itu mukul Jokowi misalnya. Dan lebih salah lagi mukul Jokowi di acara misalnya 17-an. Itu gila-gilaan. Ibaratnya begitu. Kalian nggak bisa mundur lagi udah. Nah, improve product quality juga begitu. Kalau sudah sentimennya jelek, kayak si Will Smith itu, sudah nggak bisa ditarik lagi. Susah, udah pokoknya. Gitu. Kayak Agi menikah lagi itu udah susah segitu misalnya gitu ya, sudah susah lah pokoknya. Makanya jangan sampai meledak duluan, ketahuan jeleknya di mana, improve gitu. Kemudian bisa juga mengincrease operational efficiency, salah satunya ya tadi ya, sederhana mengefisienkan penggunaan AC saja loh, itu tidak bisa, kan repot. Padahal AC paling signifikan, paling besar impact-nya. Kan kalian maunya usaha kecil, impact-nya besar. Nyikat AC aja gitu. Hajar AC-nya. Nanti kelihatan.
Gambarnya mati sebentar. Kontrol L lagi. Bentar ya. Nah, ini contoh studi kasusnya ya. Wah, ini kalau saya nggak ngerti kayaknya di California, tapi di Cina juga sudah seperti ini ya. Cina itu gila-gilaan ya. Gila-gilaan itu. Ini wind turbine ya. Wind turbine. Gitu. Ini kalau ya ngomongin worst case scenario lah. Kalau kita pakai pembangkit listrik tenaga nuklir, wah memang surplus energi. Tapi kalau kemudian perang sama Singapura, naudzubillah min dzalik, disikat satu sumbernya, ya sudah namanya bottleneck, mampet semuanya. Tapi kalau negara kita itu pakai wind turbine atau yang di mana-mana ada gitu ya. Jadi mainnya keroyokan, mainnya rame-rame. Nah, sekarang namanya jadi blockchain. Ini blockchain energi itu wind turbine itu. Mas depan sebenarnya ada di situ. Mau di-attack di mana negara kita? Kita punya kedaulatan energi. Masalahnya tidak efisien. Nah, dengan menggunakan artificial intelligence, kita bisa mengefisienkan biaya maintenance untuk wind turbine dan bahkan menaikkan produktivitas. Itu contoh yang sudah berhasil ya. Karena wind turbine itu ya masa masang PC di atas wind turbine kan nggak lucu. Ya harus pakai IoT gitu. Itu ya. Nah, ini kemudian algoritma ya kayak saya lanjutkan ya. Algoritma yang dipakai di algoritma AI yang dipakai di IoT ya. Nah, ini machine learning yang pertama. Nanti yang kedua, nah machine learning ada dua ya, ada yang supervised, ada yang unsupervised. Kalau di UI generasi awal sudah diajarkan tentang data science, jadi insya Allah sudah paham. Tapi untuk recap saja, untuk recall saja ya, untuk recall, yang supervised itu sudah ada labelnya. Oh ini bendanya apa ya? Kalau bentuknya bulat, mulus gitu ya. Terus kemudian bulatnya kok ada cendunya. Nah, nanti bisa tahu apakah ini pisang, apakah ini apel, apakah ini pear, bisa tahu. Gitu ya. Itu supervise. Kalau unsupervised nanti ngelompok-ngelompokin orang misalnya atau ngelompok-ngelompokin buah ya. Jadi belum ada labelnya. Kerjanya ngapain? Ngelompok-ngelompokin. Itu unsupervised. Itu kerjaan machine learning. Ini tidak saling kanibal ya. Tidak saling mana yang lebih superior. Ini ya tergantung kebutuhan. Nah, nanti ada yang namanya sekarang namanya deep learning, ya berkembang dari dulu namanya neural network. Ya, ada pelajarannya sendiri tentang deep learning gitu ya. Nanti deep learning bisa dipakai untuk sekarang ya, untuk pengenalan gambar, terus kemudian speech recognition tadi itu kebanyakan pakai deep learning. Ya, kemudian natural language processing pakai GPT juga pakai deep learning. Kalau beritanya tidak hoax, ya kadang-kadang kan untuk urusan bisnis itu sebentar, itu dibuat apa ya, distraction ya. Katanya ChatGPT itu dibangun di atas transformer. Algoritmanya namanya transformer. Nah, ini crash course saja ya. Kalau bingung nanti bisa email saya. Kalau paham, alhamdulillah. Bedanya machine learning sama deep learning apa? Nah, ini saya kasih sedikit tips ya. Kalau machine learning itu misalnya begini. Ini ada kucing, ini ada anjing. Komputer Anda suruh bedain. Komputer Anda bingung. Saya disuruh ngelihat apanya, maka Anda ngajari. Lihat kupingnya. Kalau kupingnya tegak, itu kucing. Kalau kupingnya jatuh, itu anjing. Komputer Anda masih memerlukan Anda untuk tahu fitur apa yang dipakai. Kuping itu fitur. Ciri apa yang dipakai. Bahasa Indonesianya ciri. Deep learning, jadi komputer Anda berusaha mikir sesuai Anda berpikir, sesuai penggunanya berpikir. Penggunanya manusia bedainnya menggunakan kucing, oh berarti ngelihat cari gambar kuping. Baru kemudian bisa membedakan. Deep learning tidak. Deep learning sama sekali berbeda dengan manusia. Sama sekali. Deep learning tidak perlu input kupingkah, atau telingakah, atau hidungkah, atau matanya kah, atau mulutnya kah. Nggak peduli dia.
Karena dia tidak melihat kucing sama anjing bedanya berdasarkan kita melihatnya, tapi berdasarkan kombinasi pikselnya. Itu contoh aplikasi deep learning. Jadi ada satu tahapan di deep learning itu yang tidak dilakukan seperti halnya di machine learning, yaitu fitur extraction. Jadi fitur extraction di deep learning itu dilewati. Kenapa? Ya saya nggak pakai itu kok. Saya ngelihatnya pakai kombinasi pixel. Walaupun nanti ada ya di deep learning yang seperti fitur ekstraktor. Kok jadi lupa ya? Jadi lupa namanya kernel. Nah, fungsi kernel seperti fitur extraction di machine learning. Tapi intinya nggak perlu campur tangan dari penggunanya untuk menentukan ciri. Itu hebatnya deep learning. Tapi kembali ya, seperti mobil otomatis Anda. Kalau Anda pakai mobil otomatis, nggak perlu mencet pedal kopling, apaan begitu. Tapi efeknya boros. Sama deep learning juga sangat resource intensif. Sangat perlu. Intinya kalau Anda kere, bukan Anda ya, misalnya intinya kalau komputer Anda cek-cek, ya pakai machine learning. Kalau komputer Anda itu wah kaya raya sumber dayanya pokoknya, wah powerful pokoknya, ya silahkan pakai deep learning. Gitu ya. Nggak ada yang lebih bagus, mana yang lebih cocok. Kalau Anda punya resource gede kok pakai machine learning, ya salah Anda. Gitu. Tapi kalau Anda nggak punya resource komputasi, maksa pakai deep learning, ya salah. Yang benar yang mana? Yang sesuai dengan proporsinya masing-masing. Nah, nanti ada juga natural language processing. Intinya, saya berbicara sekarang itu juga tidak pakai grammar yang bagus. Itu yang saya kritik ke sistem pendidikan ya. Belajar bahasa Inggris kok lama di grammar. Wong kita ngomong aja nggak pakai grammar. Gitu ya. Nah, natural language itu nanti akan memahami kita walaupun grammar kita kacau balau. Contoh penggunaannya nanti di chatbot gitu ya. Walaupun sekarang wah chatbot paling oke emang ChatGPT. Masya Allah itu. Itu revolusioner. Anda belum pernah pakai ChatGPT. Saya nggak bisa ngomong lagi itu mau ngata-ngatain apa gitu. Itu generasi baru pokoknya. Google aja nggak bisa ya nyari misalnya carikan saya mesin pencari itu antara mesin pencari Google sekarang itu persis seperti web 1.0, nggak bisa nyambung antara conversation sebelumnya dengan yang berikutnya, nggak bisa. Saya nyari 5 smartphone paling oke, terus kemudian nyari berikutnya lagi 5 smartphone tersebut mana yang paling murah, nggak bisa Google. Jadi bagi saya ngelihat Google sekarang persis ngelihat zaman web 1.0, web statik. Kalau Anda kan sekarang webnya bisa bantah-bantahan gitu, tang tong ngobrol satu sama lain. Saya pengen tiket Garuda, terus nanti dari dikasih ini tiket Garuda Pak daftarnya Pak. Saya mau yang hari Senin, nanti dikasih yang sortingan hari Senin. Saya mau yang paling pagi, nanti di sorting lagi gitu. Nyambung antara pertanyaan satu dengan pertanyaan dua. Dan itu bisa dilakukan menggunakan natural language processing. NLP ini ya terjemahannya ya. Nanti ada NLP yang hipnotis. Bukan itu. Gitu. Gitu. Nah, nanti ada algoritma yang lain dan ini yang saya buat. Jadi saya pakai random forest. Ya. Random forest pada dasarnya decision tree banyak, nanti jatuhnya random forest. Random forest itu pendekatannya heuristik. Ini kerjaannya orang komputer. Kalau support vector machine, itu pekerjaannya orang statistik. Makanya orang statistik benci banget pakai random forest. Naturali lo ya. Naturali lo ya. Naturali gitu ya. Nah, tapi sebenarnya enggak kok Pak. Ya, tapi umumnya begitu. Nanti ada kecenderungan seperti halnya dulu ada agama Fuji sama ada agama Canon gitu ya, benci-bencian kamera. Anda sekarang nggak ngerti itu. Gitu. Nah, kemudian saya pakai random forest. Random forest yang tadinya boros saya reduksi sehingga akurasinya enggak. Jadi ukuran modelnya enggak terlalu besar, komputasinya jadi lebih sederhana, penggunaan energinya jatuhnya juga lebih sederhana, perangkat kecil bisa ngeran, dan akurasinya tidak terlalu jatuh. Ingat ya,
gitu. Saya lanjutkan, ini contoh lain case study dari penggunaan algoritma IoT, AI di IoT. Contohnya adalah Amazon Alexa. Di sini belum cukup populer, gitu ya. Tapi yang cukup populer ya, yang gabut itu kan temannya, oke Google. Gitu. Ini kok cetok-cetok, khawatirnya ditegur bentar. Oh, aman. Nah, ini berisik banget. Saya mute dulu. Ini case study ya, penggunaan AI di IoT. Ini smart home ya, untuk ngontrol lampu, untuk ngontrol suhu, segala macam. Itu salah satu aplikasi dari AI, nanti aplikasi dari IoT ya. Gitu. Nah, nanti bisa dilengkapi dengan AI, sehingga misalnya kalau ada Bu Ajeng di sini, itu baru dapat transferan, dan ini transferan bukan nyasar gitu, 1M misalnya gitu ya. Misalnya dapat transferan 1M, mestinya dia bahagia. Maka kemudian begitu masuk rumah, ambiennya itu lampunya itu tiba-tiba jadi bahagia, jadi mendukung dia gitu. Ambien itu penting ya. Jadi kalau di Jogja banyak kafe-kafe itu kopinya standar saja. Jadi orang datang karena ambien, suasana gitu. Sehingga tadinya IoT itu awalnya hanya bisa menghidupkan matiin lampu, sekarang bisa menyesuaikan, lampunya ganti-ganti. Para gamer di sini, anak muda yang gamer itu tahu betapa pentingnya ambien. Background dari laptop kemarin laptop mahasiswa saya yang bawahnya itu lampunya warna-warni gitu ya. Kayak odong-odong aja udah saya bilang. Tapi itu penting bagi generasi sekarang. Ambien itu penting, yang harus disesuaikan. Itu. Lagunya kah, suasana lampunya kah, segala macam. Nah, kemudian ada smart city. Wah, smart city itu enak banget itu. Kan sebel. Seperti misalnya sekarang, pernah lagi Ramadan, beberapa orang yang tadinya nggak sholat subuh, lewati lampu lalu lintas gitu ya. Wong pagi, wong nggak ada yang lewat, kok merah. Kalau di Jogja, resiko kena bacok kelitih. Gitu kan, itu kan menjengkelkan. Wong nggak ada yang lewat, ya hijau aja terus. Kalau nggak, kuning lah. Gitu. Itu contoh aplikasi dari artificial intelligence di IoT yang bisa mengendalikan lampu lalu lintas. Kemudian menggunakan energi consumption yang publik, lampu pinggir jalan itu hidup mati dengan lebih efisien, itu segala macam, gitu ya. Itu contoh smart city. Dan di manufaktur top ini ya tangan-tangan robotik, jadi apa sih namanya QC itu ya, quality control, dulu harus manusia diceki ini barangnya sempurna atau enggak ya gitu. Chanel saya itu nanti bisa ngecek dia, sehingga kemudian bisa lebih murah dan efisien. Di healthcare seperti ini ya, wah sekarang pokoknya kalian ditempeli sensor macam-macam. Ini di Jogja ada ya, kebetulan dekat rumah yang bikin semacam drone untuk bukan nyirami ya, tapi apa sih pestisida itu loh, nyiram pestisida gitu ya. Daripada pakai helikopter gitu kan ya, gitu ya. Yang jadi misteri kan bagaimana iklan RCTI dulu dibuat tanpa drone gitu. Karena dulu belum ada drone. Tapi kok sawahnya enggak, kalau kalian tahu yang saya omongkan gitu ya. RCTI oke, bilangnya begitu dulu. Kok ini sawahnya enggak gerak-gerak ya? Kalau pakai helikopter pasti gerak gitu. Tapi dulu nggak ada drone, terus ngambil gambarnya gimana? Ya bercanda ya. Tapi di Future Farm juga ada ya. Nah sekarang salah satu contoh yang paling besar, farm itu nggak harus pertanian ya, tapi perikanan, e-fishery yang bertahan ya. TaniHub mengkurep ya, TaniHub sudah mengkurep AI, startup pertanian sudah mengkurep. Yang masih bertahan itu e-fishery, dan yang jebolannya apa namanya UI itu saingannya si e-fishery, si Jala gitu ya, masih survive sampai sekarang, dan setahu saya untung, sudah profit gitu ya. Itu pakai AI untuk perikanan gitu ya. Nah, ini tantangannya. Yang pertama itu data privacy dan security ya. Ya. Yang pertama privacy ya, karena dia ngambil data sensor. Wah, di waktu saya tahun 2008 ya master di Sydney. Dulu di demo. Dulu di demo karena mau pasang IoT di perangkat di meteran listrik.
Sekarang kan kalau kita meteran listrik sering orang datang moto meteran gitu kan. Kalau pakai yang pasca bayar gitu ya. Itu masih ada orang datang moto gitu. Kalau dulu enggak, di Sydney di demo hanya gara-gara mau masang apa sih namanya sensor IoT. Alasannya sederhana. Dan nanti berbahaya no. Orang bisa tahu rumah saya kosong atau enggak, lihat saja. Kalau di dalam rumah itu penggunaan listriknya sedikit, wah itu pasti kosong. Ya itu apa namanya meningkatkan resiko keamanan gitu. Dan semakin banyak alat, semakin banyak rantainya, rantai keamanan yang vulnerable untuk di jailbreak gitu kalau di iPhone. Ya, dan kurang standar. Standar itu untuk apa? Ngobrol satu sama lain, punya kolaborasi dan itu penting ya. Ingat ya, yang namanya IoT tadi, mesin bisa ngobrol satu sama lain. Lah, standarnya nggak ada. Nggak. Kalau di Indonesia, negara yang ya ngapunten ya, karena memang manut-manut ya. Kalau kita mau ngobrol sama orang bule, kita itu mesti berbahasa Inggris gitu. Sehingga orang kita lebih banyak yang bisa bahasa Inggris. Tapi kalau di Jepang, di Thailand, di Prancis, harga diri negaranya, warga negaranya itu tinggi, udah nggak mau saya. Kalau mau ngobrol sama saya, pakai bahasa Deutsch, pakai Jerman, atau pakai bahasa Prancis lah, saya ngerti nyebutnya susah gitu. Nggak ngobrol, nggak ada yang disepakati bahasa yang digunakan, bisa ngobrol, nggak bisa. Sama juga dengan di sini, gitu. Sampai sekarang kan yang nyebeli itu si Mac ya, tapi eksklusif sih jatuhnya. Cas-casannya Mac gitu ya. Semua Android kan cas-casannya Type C semua, enak banget. Zaman kalian itu enak, itulah keenak-enaknya kalau sudah ada standar. Zaman saya dulu pakai Siemens, pakai Ericsson itu, wah, setiap pabrikan handphonenya punya colokan masing-masing. Susah hidup kita dulu. Ya nggak susah sih, tapi maksudnya repot. Gitu ya. Cuman sekarang enak, kalau pinjam kamu kabelnya gitu, beres gitu. Itu enaknya pakai standar. Kemudian kekurangannya, tapi ingat ya, di balik kekurangan ada celah. Ya, ingat seperti saya tadi lihat, waduh, kalau artificial intelligence random forest penelitiannya sudah mapan belum? Sudah mapan. Terus saya mau buat penelitian di mana ya? Saya cari kelemahan dari si IoT. Oh iya, IoT itu komputasinya, resource komputasinya itu rendah. Maka saya harus mengcustom artificial intelligence sehingga bisa dideploy, bisa ditanam di computing resource. Kurang lebih begitu. Jadi ingat ya, dan kalau bisnis kurang lebih sama ya. Kalau ini ada omongan siapa ya? Motivator ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau orang miskin itu cari duit. Kalau orang kaya itu cari masalah. Kok bisa Pak? Gitu. Dia cari masalah. Kalau masalahnya ketemu, dia coba validasi. Kalau yang punya masalah banyak, berarti itu peluang bisnis. Cara mereka bekerja ternyata seperti itu. Cara mereka bekerja. Jadi kalau ada masalah, harusnya kita itu lebih bergembira karena ada banyak peluang di balik masalah tersebut. Nah, berikutnya lagi adalah bias sama fairness. Ingat ya, learning intelligence secara umum itu bekerja berdasarkan data. Kalau datanya itu bias, datanya itu cenderung ke salah satu sisi, maka dia akan salah kesimpulannya. Ya, jadi kalau ada yang ngomong, ada yang tanya, Pak, algoritma apa yang paling bagus untuk meningkatkan akurasi dari artificial intelligence? Maka saya tanya, apakah kamu sudah memperbaiki data kamu? Karena sebelum ngomong algoritma, langkah yang paling krusial untuk artificial intelligence adalah memperbaiki data. Kalau datanya bias, kesimpulannya bias. Bias itu nggak fair ya, gitu. Nggak fair, cenderung ke sebelah. Gitu. Dan ini banyak kasusnya. Banyak kasusnya kalau doktoral. Saya nggak tahu ya. Banyak teman-teman mau dalam negeri, mau teman dalam luar negeri, data imbalance itu nggak di-tackle. Ya ruwet hidupnya. Gitu. Penelitiannya maksudnya. Gitu. Dan berikutnya adalah regulatory ke peraturan pemerintah. Dan ini nggak usah dibahas ya. Ya semoga ya Allah mengilhamkan ke pemerintah untuk mendukung gitu ya. Nah ini kesimpulannya gitu ya. Jadi yang namanya penggunaan artificial intelligence di IoT ini itu menawarkan peluang yang sangat besar ya, baik untuk inovasi. Jadi kalian nggak bingung bikin penelitian misal. Kalau di AI itu nggak bingung whatsoever kalian. Peluangnya banyak.
terus kemudian efisiensi, meningkatkan hasil gitu ya, baik untuk industri, untuk rumahan dan banyak kasus-kasus lain, rumah sakit segala macam. Gitu ya. Sekarang nanti juga hal ini AI ini peluangnya banyak dan didukung yang namanya big data. Semuanya dicatat. Ingat ya, TikTok itu lain sama YouTube. TikTok itu lain sama YouTube. TikTok itu mesin rekomendasi yang lebih jos. Kalian bisa dicoba. 1 jam di YouTube insya Allah bosen. Tapi kalau di TikTok nggak bosen. Kenapa? Karena dia nanti akan mencari mana yang TikTok akan berusaha memahami Anda, bahkan yang ketika Anda bingung, saya mau nyari apa ya, TikTok akan nyarikan buat Anda. Itu kelebihannya TikTok ya. Gitu. Mirip-mirip ChatGPT, itulah rasanya kalau Google, YouTube pakai AI, cuman nggak semasif si TikTok maupun semasif si ChatGPT. Gitu. Masa depan ada di sini. Gitu ya. Dan sekarang datanya sudah tersedia banyak, storage luar biasa, dan Anda bisa lebih punya banyak data, berarti lebih bisa membuat keputusan. Nah, nanti ada challenge-nya tadi ya, data privasi, gitu ya, data security, walaupun orang Indonesia tidak paham privacy, ya, tidak paham privacy. Makanya semua orang Indonesia pengen jadi terkenal, gitu. Walaupun hidupnya jadi susah, gitu ya. Kalau di jalan-jalan, dicubit-cubit orang, misalnya ya, dimintai foto orang, gitu ya. Nah, tadi ya dan banyak challenge-challenge, tantangan-tantangan lain yang kemudian sudah saya sebutkan di awal, gitu ya. Untuk itu kita bisa simpulkan AI ini punya potensi untuk mengubah hidup kita, baik itu kehidupan sehari-hari, bekerja maupun berinteraksi dengan dunia kita ya. Dulu kita harus berinteraksi dengan AI itu harus ngetikin komputer, buka laptop segala macam. Dengan IoT sekarang enggak. Ya, tidak lagi. Jadi sekarang menggunakan IoT, Anda itu sudah bergerak-gerak gitu ya. Ini dan dideteksi gerakannya itu kok tidak nyaman, AC-nya hidup lebih dingin. Wah, ini kepanasan, lebih dingin. Kalau nanti kemudian di mobil kepala Anda gerak-gerak, terus ternyata dideteksi ngantuk, ya tiba-tiba dari joknya itu nongol jarum kecil, cetut gitu, melek nggak kamu gitu. Bilangnya gitu. Ya, itu contoh aplikasi AI dan IoT saling berkolaborasi. Dan ini tambahan bonusnya ini sebenarnya sudah selesai, tapi saya kasih bonus nanti cepat saja. Ini kalau Anda mau bikin project di apa namanya IoT ini mau menerapkan AI, Anda bisa pakai ini ya, Raspberry Pi, pakai NVIDIA, pakai Jetson, pakai NC ya, Intel NC, kemudian bisa pakai Coral, yang murah pakai Arduino atau pakai BeagleBone. Ini single board komputer, ada sistem operasinya, harganya lebih mahal, tapi lebih mudah pakainya, gitu ya. Ada juga yang murah meriah, kere-hore, ya. Kalau orang audiophile nyebutnya kere-hore, bisa pakai Nano, Arduino ya, pakai ESP32, pakai Pico, pakai STM32 juga bisa, ataukah pakai punya SAMD 21. Dan platform itu nanti sudah disediakan ya. Jadi kalau mau connect ke cloud, nanti ada server, ada cloud ya. Ini platform itu bisa pakai Blink, Cayenne, Losan, Tinger, bisa pakai Particle, juga pakai ThinkSport. Dan kalau kalian nanti enterprise butuh data analitik, bisa pakai Watson, bisa pakai Azure, bisa pakai Amazon, pakai AWS, bisa pakai Cloud IoT Core, bisa pakai ThinkSpeak. Ya, tapi ini lebih ke data. Jadi bedanya platform itu lebih ke engineer ya, developer, ini server ke data analis. Gitu. Nah, sensornya nanti saya sudah masukkan ya untuk kalian memulai ya, tapi ini bukan semuanya ya. Ini hanya untuk memercikan ide kalian ya. Gitu. Sensor suhu, sensor kelembaban, sensor tekanan, sensor lampu, sensor gas, sensor suara dan macam-macam dan harganya nggak mahal. Gitu. Kemudian ini salah nih ya. Ini harusnya aktuator yang berikutnya ya. Berikutnya aktuator. Mulai dari servo, stepper, solenoid itu macam-macam juga ada. Ya. Aktuator itu untuk bereaksi. Kurang lebih itu yang bisa sampaikan pada sore hari ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan atau mau dikonfirmasi bisa disampaikan melalui chat atau melalui angkat raise hand tadi ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Syarif udah sharing-sharing nih ke kita tentang AI and IoT. Ya, benar tadi kata Pak Syarif, AI ini sudah sangat happening, udah banyak implementasinya juga. Jadi kalau teman-teman mau explore, nah terutama juga di bagian IoT ini lebih banyak nih yang bisa dieksplor lagi. Nah, untuk teman-teman sendiri, para peserta yang memang ada pertanyaan nih terkait AI on IoT nih, dipersilahkan nih, baik teman-teman mau via chat atau raise hand, diperbolehkan. Apakah ada nih dari teman-teman? Nah, mungkin masih malu-malu deh. Kalau enggak, bisa dimulai dari saya dulu kali ya, Pak Baik, Syarif deh. silakan Ibu Ajeng. Nah, ini kan udah banyak nih Pak penerapannya kan, IoT tadi kan menggunakan AI. Sebenarnya apa sih perbedaannya yang IoT dengan AI sama yang dulu misalkan perkembangan IoT secara tradisionalnya sendiri, Pak? Baik. Nah, baik, terima kasih Ibu Ajeng atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus ya, gitu ya. Tapi sebelum saya jawab, saya barusan chatting ke chat, kolom chat, itu email saya. Jika teman-teman nanti mungkin segan untuk bertanya di Zoom ini, bisa kirim email ke saya. Baik, mengenai perbedaan antara IoT yang dulu dengan IoT yang menggunakan AI ini ya. Jadi, khasnya ada di sini. Kontrol L dulu. Ya, udah. Nah, kalau di IoT yang dulu itu hanya ada hubungannya itu jika sensor begini, maka begitu. Kalau bahasa orang AI itu rule based. Jadi hubungannya if dan else yang sederhana. Tidak melibatkan model pembelajaran. Model itu macam rumus gitu ya. Model itu macam rumus. Rumusnya terlalu kompleks untuk dibuat if dan else, sehingga dibuat model nanti bentuknya yang umum itu TensorFlow misalnya. Kalau di IoT sih nggak pakai TensorFlow, pakai TensorFlow Lite yang ringan. Nah, jadi bedanya antara IoT yang dulu dengan yang sekarang sesederhana, kalau IoT yang dulu hanya if dan else, jika ketinggian air segini, maka buka solenoid valve-nya, alirkan air. Jika kelembabannya turun, maka alirkan air. Jika ada pergerakan, maka kemudian hidupkan lampu. Tapi kalau sudah menggunakan AI, sensor apa yang bisa mengenali muka orang? Itu misalnya begitu ya. Nggak bisa. Sensor itu hanya ya sederhana lah gitu ya. Ada CO2-nya intensitasnya berapa gitu. Nah, kalau menggunakan AI nanti IoT-nya itu bisa dipasangi misalkan open, saya agak kebalik-balik, open CV ya, open visi. Visi ya. OpenCV ya. CV ya, open CV ya. Pakai open CV dilengkapi itu, maka kemudian kameranya bisa digunakan sebagai alat input untuk kemudian digunakan oleh IoT-nya tadi untuk memproses ini mukanya siapa. Kalau mukanya penghuni rumah, maka dia akan membuka. Nah, itu yang kemudian tidak bisa dilakukan oleh IoT sebelumnya. Jadi ada pattern recognition, ada language modeling, ada decision making gitu ya. Yang itu mustahil dilakukan oleh perangkat IoT tanpa AI. Kurang lebih begitu Bu Ajeng. Ya, terima kasih Pak Syarif. Nah, Baik, dari chat juga ada pertanyaan nih Pak dari Mas baik. Syarif. Izin bertanya untuk IoT yang menggunakan wireless technology seperti GSM, 4G, IORA, Zigbee, Wi-Fi dan sebagainya. Untuk kedepannya mana yang cenderung lebih baik digunakan di Indonesia, terutama masalah dukungan hardware, kestabilan dan regulasi frekuensi, Pak Syarif. Baik, tidak ada jawaban yang mutlak, tapi pertanyaannya bagus ya. Terima kasih untuk, saya nyebutnya Kak ya sekarang ya. Kak Arif atau Mas Arif ya. Saya ikut-ikutan teman-teman di kafe gitu ya. Jadi kalau saya cenderung gitu ya, yang aman, yang mudah,
Karena ingat ya, jangan nyari yang utama ya, tapi yang ringan dan mudah. Kalau saya cenderung pakai pendekatan itu. Soalnya kalau orang idealis, jatuhnya nanti susah untuk diterima masyarakat. Biasanya begitu. IPK 4 itu susah untuk bergaul. Tapi IPK yang cuma 2,5, 3, 3,5 itu gampang bergaulnya. Jadi kalau misalnya seperti mobil saya pakainya Santa Fe, Hyundai gitu ya. Sekarang sih lumayan ya di Indonesia. Tapi dulu nyari spare partnya setengah mati. Jadi kalau mau hidup yang enak gitu, itu ya begitulah. Nah, makanya untuk kebutuhan GSM, kalau untuk wireless teknologinya, saya pribadi cenderung ya, saya tidak ada yang mutlak kembali saya tekankan. Cenderungnya lebih suka pakai WiFi saja. Kenapa? Karena banyak. Sesederhana itu. Sehingga cenderung nanti harga pengembangannya sampai deploymentnya itu lebih murah gitu. Dan kalau teman-temannya banyak itu cenderung susah untuk jatuh gitu. Kalau Zigbee orang maupun 4G, 4G itu cenderung ini eh, sekarang sudah beres dari tahun kapan ya untuk 5G ya. Eh, jadi yang untuk ya 5G kan nanti udah beres itu. Kalau di 4G nanti nggak tahu alatnya nggak kecil ya. Nanti pakainya pakai ini soalnya ya teknologi ya tergantung ya. Tapi saya lebih senang yang kecil banyak-banyak sih. Ya, saya lebih suka daripada punya penghasilan satu besar. Ini untuk mengilustrasikan itu. Lebih baik itu punya penghasilan kecil-kecil tapi di mana-mana. Itu pendekatan saya. 4G itu ibaratnya saat kayak Anda punya raksasa, udah deh pokoknya 4G maupun GSM maupun Anda dulu namanya ada pakai LTE segala macam gitu ya. Itu satu besar gitu. Cuman makanya untuk pembangkit listrik juga suka yang model sustainable saya gitu. Jadi kecil tapi di mana-mana. Pembangkit listrik mikro hidro ya nyebutnya ya gitu. Atau turbin-turbin susah untuk gagal dia itu. Dan 4G itu cenderung satu besar sehingga lebih terekspos untuk single point of failure gitu. Wah, berat ya. Makanya saya lebih suka pakai WiFi karena banyak gitu ya. Zigbee sebenarnya lebih efisien energinya, tapi makin ke sini manajemen energi di perangkat-perangkat yang menggunakan WiFi, modul WiFi juga lebih baik, teknologi baterainya juga lebih baik. Jadi kalau untuk saya cenderung ke WiFi dan yang pakai banyak WiFi itu. Jadi Anda mix ya, Anda melibatkan diri Anda itu di kebutuhan banyak orang untuk WiFi, misalnya untuk internetan gitu. Jadi kalau ada orang pakai WiFi sementara sedangkan Anda sebenarnya pakai WiFi-nya untuk IoT itu nggak nggak masalah gitu, nggak ketahuan gitu ya. Jadi Anda intinya nyari aman gitu. Nah, nanti kalau untuk keamanan gimana Pak bisa disadap dan Anda bisa menerapkan teknologi macam enkripsi. Ya pakai enkripsi sehingga walaupun pakai WiFi cenderung aman juga sebetulnya. Gitu. Kalau regulasi nggak ada yang tahu. Nah, kayak yang di Bu Ajeng sekarang akademisi juga lagi ngepot ya untuk pengangkuan angka kredit ya. Kadang-kadang regulasi itu ya pemerintah ngepot ya. Nggak tahu mereka sadar atau enggak bahwa beban satu negara. Jadi ketika ngepot itu ya agak susah gitu. Nah, makanya saya lebih cenderung ya yang umum itu yang baik. Gitu Bu Ajeng. Semoga bisa menjawab ya Kak Ya, Arif ya ya, atau Pak Arif saya nggak tahu. ya, semoga menjawab ya, Mas Arif. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan ke Pak Syarif nih? Kayak, Terima kasih Mas Arif. oke. Mungkin karena udah mepet juga deh waktunya Pak Arif mau deket jam 5. Betul. Mungkin saya kasih satu pertanyaan aja lagi Pak penutup. Nah, kalau Baik. ada teman-teman di sini nih memang yang belum pernah nyentuh tentang IoT. Nah, mereka ingin belajar nih Pak, nah, ingin memahami. Nah, tips and trick atau saran dari Pak Syarif ini gimana sih untuk mereka lebih semangat gitu untuk belajar IoT-nya? Baik. Ada beberapa cara gitu ya. Yang pertama nekat magang ke perusahaan IoT yang sudah mapan
Pengalaman saya, orang itu pinter karena terpaksa. Jadi karena udah dibayar, lu udah dibayar ya, gitu. Kerja yang benar ya, kerjain ini ya, yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Kalau Anda punya peluang untuk bergabung dengan perusahaan IoT, silakan bergabung. Bego nggak apa-apa. Mau jadi tukang sapu dulu juga nggak apa-apa. Pokoknya gabung dulu sama mereka, masuk lingkaran mereka. Yang kedua, mulailah dari perangkat yang murah, ya, macam dan sesuatu mungkin yang membuat Anda senang. Salah satunya kan kalau waktu zaman saya kuliah, ada yang senang hacker-hackeran, gitu. Bisa mulai dari perangkat, ada yang jual. Kalau bikin sendiri mungkin nggak sampai 100.000, gitu ya. Tapi ada perangkat macam saya tulis ya di sini ya, namanya AP Rogue ya. Saya nggak nyebutin ininya. Ini kalau nonton X-Men tahu artinya Rogue, Rogue, AP Rogue gitu ya. Jadi ini perangkat yang kemudian dijual di Shopee juga Tokoku sih ya. Koning atau nggak apa lah Shopee maupun Tokopedia gitu ya. Udah dijual banyak orang, udah produk jadi, nanti dia akan matikan AP yang mutus koneksi orang-orang ke AP yang original gitu ya. Terus kemudian dia akan jadi perantara dan Anda bisa ngetap, bisa jadi man in the middle. Mulailah dari yang Anda punya passion di situ dan mulai dari yang murah sehingga Anda merasa senang gitu ya. Dan ingat baik-baik ya, saya di mahasiswa saya kecewanya di sini ya. Saya kecewa dengan mahasiswa saya nggak tahu yang lain mungkin juga ngalami ya. Generasi saat ini itu kurang bisa merayakan kemenangan-kemenangan kecil. Jadi kalau bisa berhasil misalkan gitu ngedipin lampu LED di IoT-nya itu ya dirayakan walaupun hanya sekedar beli cilok atau beli bakso gitu. Sehingga senang gitu ya. Syukur-syukur punya keberanian untuk mencoba menawarkan ke marketplace, siapa tahu nanti ada yang perlu, ada yang demand-nya, Anda bisa jual mulai dari yang praktis seperti itu, punya passion, seneng, ada duitnya gitu, murah mulainya gitu ya, dan banyak tutorialnya di YouTube. Nah itu nanti akan lebih memudahkan Anda untuk melanjutkan belajar di bidang IoT. Yang penting belajar itu mudah, seneng, dan konsisten itu saja gitu. Itu Bu Ajeng mungkin dari saya sebagai penutup. Terima kasih. Nah, oke, terima kasih Mas Syarif. Nah, jadi teman-teman kalau mau belajar tentang IoT, ya mulai aja dulu, rayakan, kalian coba-coba. Nah, nanti ketika udah mungkin banyak latihan, udah banyak project, nanti ada kesempatan magang, nah itu diambil aja gitu. Jadi dieksplor aja intinya teman-teman. Oke, jadi kan ini juga udah waktu ya. Saya mengucapkan terima kasih nih untuk Pak Syarif Hidayat sudah sharing-sharing nih ke Terima para kasih Bu. peserta, terutama yang kemarin baik yang dari ada yang UI, ada yang dari BINUS dan juga beberapa rekan dari NUNI itu sendiri. Nah, untuk ini saya serahkan kembali ke Pak Fikri ya untuk melanjutkan ya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Bu Ajeng Wulandari selaku moderator. Baiklah, sekarang saatnya mungkin kita masuk ke sesi foto bersama. Diharapkan untuk seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera Zoom-nya masing-masing. Permisi Pak, izin untuk off-kan share screen Pak. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, mungkin 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Teman-teman sebelum live mungkin bisa isi e-ticket dulu buat sertifikatnya. Ini bisa langsung di-scan dulu terlebih dahulu. Atau bisa dari link yang akan saya bagikan di kolom chat Zoom. Oke, mungkin bisa diisi dulu.
Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada sore ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.